Oke, kita akan coba bukan lagi. Nah, kita lihat dari pengertiannya sendiri dulu ya. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Nah, kan kita perlu tahu kalau kalian perkembangan, berkembang berarti tadinya tidak maju atau sederhana menjadi lebih modern atau lebih canggih lah gampangnya gitu ya. Kalau sekarang pertumbuhan, nah ibarat kayak sebuah kita menanam benih nih, entah itu benih sayuran, buah-buahan nih kayak di gambar ini deh ya. Kan pasti diawali dengan nanam benihnya lah, kan benih sayuran nih, sawi gitu kan, kita mau nanam sawi, kita tanam benihnya, lalu kita di situ rawuh, disiram dan sebagainya. Ini jadi tunas, tunas jadi pohon ataupun tanamannya. Nah, itu sama dalam dalam perekonomian pun sama seperti itu. Sebenarnya kita ini setiap negara itu punya modal atau punya benih dalam ekonomi tersebut. Nah, tinggal bagaimana cara kita membuat benih itu tumbuh. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kita lihat dari sisi pengertian dulu, arti dari pertumbuhan ekonomi ini banyak nih dari berbagai tokoh-tokoh ekonomi banyak lah inilah ya. Nah, tapi intinya adalah pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi. Nah, berarti kondisi itu keadaan di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto atau PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ulangi lagi ya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB, produk domestik bruto, nah, suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, kalau di buku juga dijelaskan lagi di situ tuh. Oh, ini adalah bagaimana namanya kesejahteraan ekonomi yang baik untuk seluruh penduduk suatu negara. Ya, nah, atau lebih mudah lagi, pertumbuhan ekonomi itu diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, jadi ada proses, ada output per kapita dan jangka panjang. Nah, kalau menurut Simon Kuznets, ini ada lagi pakar ekonomi, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara. Nah, kalau ini kan suatu kondisi, tapi Simon Kuznets bilang pertumbuhan ekonomi itu ternyata kemampuan sebuah negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, ini bicara tentang produktivitas sebuah negara dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas. Ya, intinya makanya tadi kan tidak memandang apakah kenaikan tersebut itu lebih besar atau lebih kecil di tingkat pertumbuhan penduduk. Tidak dilihat tuh pertumbuhan penduduk, yang penting dia meningkatkan PDB atau pemasukan untuk negara, pendapatan untuk negara secara bruto, masih bruto. Artinya masih ingat kemarin, kalau bruto itu masih barang tambah, itu masih tapi minimal dengan adanya produksi memperbaiki atau mengembangkan, menyediakan barang-barang yang berkualitas dan akhirnya bisa dijual, entah itu untuk ekspor atau untuk produksi dalam negeri, itu untuk menambah produk domestik brutonya. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat itu atau masyarakat itu tercapai. Nah, jadi
jumlah yang dihasilkan, barang atau jasa yang dihasilkan itu banyak, bertumbuh tuh dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini. Tahun ini harus lebih bertambah banyak yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu yang disebut arti dari pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, salah satunya lagi, pertumbuhan ekonomi ini salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemarin kita bicara pembangunan ekonomi. Nah, contoh segala macam infrastruktur yang ada, contoh jalan tol, bangun jembatan dan sebagainya, pelabuhan, itu kan butuh biaya tuh. Nah, biayanya itu dari mana? Dari pendapatan nasional yang dialokasikan ke APBN, APBD, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan dengan produksi barang dan jasa yang berkualitas dan jumlahnya terus meningkat per tahun atau dari tahun-tahun sebelumnya, kan itu menambah penghasilan negara tuh, menambah pendapatan nasional. Nah, uang yang ada atau dana yang ada itu bisa digunakan untuk pembangunan. Jadi semakin cepat tuh ya pembangunan yang kita jalankan. Nah, dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi kesejahteraan masyarakat. Ya meskipun ada indikator lain ya. Contohnya distribusinya seperti apa, distribusi pendapatannya sudah merata atau belum di tiap daerah. Tapi intinya tujuan utamanya adalah seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin udah ada presentasi, udah banyak yang presentasi juga kan, tokoh-tokohnya dari teori-teori pertumbuhan ekonomi yang ada. Dari teori ekonomi historis, ya Friedrich List, Karl Butcher, kemarin udah tuh di Friedrich List yang nanti kita bahas juga lah beberapa. Berikutnya. Nah, jadi perbedaannya apa dong antara pembangunan ekonomi yang sudah kita pelajari kemarin dengan pertumbuhan ekonomi? Pertama, sebenarnya keduanya menekankan pada kenaikan PDB, betul nggak? Produk domestik bruto, ya, menaikkan intinya menaikkan pendapatan nasional. Namun pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Jadi tujuan utamanya itu pokoknya intinya gimana caranya PDB-nya itu naik. Ya, contohnya untuk pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan sarana seperti jembatan, mesin-mesin dan sarana listrik. Nah, pokoknya kita bisa lihat tuh pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat tuh contohnya sarana prasarana untuk masyarakat, jembatan, mesin-mesin dan sarana listrik. Nah, itu contoh pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi yang membedakan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu cuma satu. Kalau pembangunan dia melihat tuh membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi dia tidak. Yang penting bagaimana caranya menaikkan PDB. Nah, kalau contoh pembangunan, tadi kan contoh pertumbuhan ekonomi nih, contohnya nih sarana prasarana seperti jembatan, mesin-mesin dan sarana listrik. Nah, tapi contoh pembangunan, ini saya ingetin lagi tentang contoh pembangunannya adalah nih perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap dan struktur yang ada supaya lebih berdaya guna dan berdaya guna, berhasil guna dan berdaya guna. Inilah pembangunan ekonomi. Artinya di sini dari pembangunan ekonomi ini adalah perbaikan kelembagaan, bisa tuh memperbaiki kondisi ekonomi yang tadinya sederhana menjadi lebih maju dengan adanya teknologi dan sebagainya, termasuk sikap dan sebagainya. Ini utamanya lah ya. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur ya berdasarkan produk domestik bruto. Kita bisa ukur, kita bisa hitung nih cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ternyata kita bisa ukur, harus ada patokannya kita ini bertumbuh atau tidak nih. Contoh simpelnya misalkan tahun ini kamu dihitung misalkan tinggi dan berat badan. Misalkan tinggi kamu 170, berat badan kamu sekarang 75 misalkan. Nah, kita tahu
kita bertumbuh itu gimana? Berarti kan harus diukur lagi tuh tahun depan. Tahun ini, hari ini kamu diukur 170 cm. Tahun depan kita ukur lagi tuh di hari yang sama, di jam yang sama, di tahun yang cuma beda 1 tahun aja. Ternyata di tahun depan kamu ukur lagi, kamu tadinya 170 cm, sekarang 175. Nah, dengan adanya angka atau data, ada ukurannya, kamu tahun ini 170, tahun depan 175, berarti ada pertumbuhan tinggi badan sebanyak 5 cm. Berarti itu bisa disebut pertumbuhan. Sama kayak ekonomi juga sama, PDB tahun ini atau misalkan PDB tahun lalu, kita bandingkan dengan PDB tahun ini. Ada kenaikan atau tidak? Nah, kenaikannya itu berapa persen? Karena kan duitnya banyak tuh, hitungannya banyak. Nah, kita hitung per persen, hitung berapa persen pertumbuhan. Makanya kalau kalian dengar berita ekonomi, informasi berita-berita ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi, itu akan bicara tentang Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Nah, berarti kalian ngerti itu sekarang, 2% itu gimana? Dari mana 2% itu? Nah, 3% atau 2,5%, 5%. Nah, itu ukuran persentase. Nah, ini cara hitungnya nih. Ada formulanya nih di sini ya. Dengan simbol PT, artinya pertumbuhan ekonomi periode T. Ya, misalkan periode apa nih? Tahun ini 2020 misalkan, berarti pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Nah, kita lihat nih. Ada lagi PDRBT. Nah, ada yang namanya itu produk domestik bruto, ya. Real periode tahun T, berarti tahun sekarang nih, yang tahun saat ini nih, karena kita menghitung saat ini kan. Lalu ada PDRBT -1, artinya dibandingkan PDB atau produk domestik bruto tahun sebelumnya, dibagi produk domestik bruto tahun periode ini saat ini. Nah, ini contohnya ya, ini formulasinya ya. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Nah, kalian bisa lihat di situ tuh, ada contoh soal nih, ada data, ada 4 data di situ. Nah, di sini tahun 2005 PDB nih, dalam miliaran, berarti 1.750.815,2 miliar. Di tahun 2006 dihitung lagi kan PDB tiap tahun tuh. Di tahun 2006 nih ternyata ada 1.747.126,7 miliar. Di tahun 2007 kita lihat lagi datanya nih, 1.993.91,8 miliar. Miliaran nih, banyak nih ya. Tahun 2008 ada 2.083.103,7 miliar. Nah, ini data nih, tiap tahunnya ada nih, sampai sekarang pun ada nih, sampai 2020. Kalian bisa lihat nih datanya di BPS ada, atau bisa diklik di Google juga sekarang banyak tuh, datanya muncul. Nah, kita udah punya data nih, tiap tahun berapa PDB-nya nih, produk domestik brutonya. Kita mau hitung pertumbuhan ekonominya itu berapa persen sih? Nah, dilihat nih, contoh, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun berdasarkan data tersebut. Nah, berarti hitung tiap tahun tuh. Nah, kita lihat. Lalu kita lihat berapakah rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai 2008. Nah, berarti bagaimana caranya? Kita hitung dulu nih. Kita mau hitung dari yang tahun 2000, mana kursornya kok hilang? Nah, kita mau hitung yang tahun 2006. Pertumbuhannya berapa nih? Kalau kenaikannya udah jelas nih ya, berapa ada kenaikannya. Tapi pertumbuhannya berapa? Berarti kita bandingkan data tahun 2006 ini dibandingkan dengan data tahun 2005. Kita akan bandingkan data tahun 2006 ini dengan data tahun 2005. Nah, lihat di sini, karena kita akan hitung.
PT atau pertumbuhan ekonomi nih. PDBT berarti tahun 2006 nih, kita hitung nih tahun 2006 dikurangi tahun atau PDB sebelumnya. Berarti 2005 nih. Ini 2006. Ini 2005. Kita bandingkan karena tahun yang berlalu. Lalu dibagi per jumlah tahun sebelumnya. Kita lihat di sini. Ini kan 2000. Kita mau hitung 2006. 2006. Kita hitung di tahun 2006. Berarti yang kita pakai tahunnya PDB 2006. Karena kan kita mau tahu nih pertumbuhannya berapa persen nih 2006 ini dibandingkan tahun 2005. Nah, ini kan tahun 2006. Nah, ininya 2005. Karena kita mau bandingkan 2006 sama 2005. 2005 kan, lihat datanya di atas. Nah, pembandingnya ini 2005. Baru kita kalikan 100%. Nah, berarti kita masukkan nih si datanya. PDB 2006. Kita lihat di sini datanya nih. Ini kan 2006 ini. Berarti kita masukkan ke sini. Hitung dulu ke sini. 1 dikurangi PDB tahun sebelumnya. Tahun 2005 kan? Kita lihat di tahun 2005. Nah, kita bandingkan dengan tahun 2005. Nah, ini 2005 nih, kamu lihat nih kan? 2005. Nah, tahun 2005 ini nih, 1.750.000. Ke sini. Kan? Dibandingkan 2006 dikurangi tahun 2005 dibagi PDB tahun 2005. Oh, ini bukan 2006, 2005. Kan? Maaf. Pembaginya sama ini berarti. Nah, baru dikalikan 100%. 93, 96, 311,6 kali 100%. Nah, hasilnya ini nih. Hasilnya, kalian bisa lihat di situ. Ternyata kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 dengan tahun karena kenaikan sebesar 5,5%. Ini cara hitungnya ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ya, berapa nih? Ini tahun 2006. Kita hitung di 2006 dibandingkan dengan 2005. Sama, berikutnya kalau misalkan kita mau ngitung tahun 2007, berarti kita bandingkan dengan, bukan dengan 2005, tapi kita bandingkan dengan 2006. Nah, sama juga kalau kita mau hitung tahun 2008, kita bandingkan dengan tahun 2007, dengan tahun sebelumnya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, jelas nggak? Saya mau nanya, Pak. Jadi ya itu, ibaratnya kalau seandainya kita mau nyari tahun 2008, berarti kita harus baginya itu 2007 sama 2006. Terus di bawahnya itu 2006 ya, Pak? Dibaginya. Baginya. Kalau kita mau hitung tahun 2008 nih. Ini ya. Kan 2006 kita bandingkan dengan 2005. Jadi kalau kita mau hitung tahun 2008, berarti PDB tahun 2008 berapa nih? Ini kan 2 juta. Nah, ini kan 2.083 ini kan.
di sini. Baca lah ya. 103,7. Nah, ini kan 2008 nih, PDB 2008 dulu nih kita catat. Lalu dikurangi yang mana? Tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dari 2008 berarti 2007 kan? Berarti dikurangi 1.963 091,8 091,8 kan? Nah, pembaginya yang mana nih? Kalau kita hitung 2008, pembaginya kita hitung yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 2007 kan? Nah, berarti yang ini dibagi 1,936,3,091,8. Nah, baru dikali 1%. Kali 1%. Kali 1%. Nah, tinggal dihitung tuh berapa tuh. Nah, berapa? Nah, hitung. Berikutnya ada nggak ya? Saya ini dulu ya. Nah, bener ada. Nah, ini nih. Tadi kan kita hitung 2006 dibandingkan dengan 2005. Nah, yang ini 2007 dibandingkan dengan 2006. Yang B ini. Ini kita hitung 2007 dibandingkan 2006. Nah, ini berikutnya 2008 dibandingkan dengan tahun 2007. Nah, ini cara hitungnya ini benar. Ini PDB tahun 2007 kan? Tahun 2007 PDB 2007 dibandingkan dengan PDB 2008. Nah, ini 2008 sama nih, ininya PDB 2008. Dikuranginya tahun sebelumnya 2007. Nah, ini angka 2007 kan. PDB tahun 2007. Dibagi, nah, PDB tahun 2007 juga. Itu. Ini hasilnya tadi. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya berarti yang tadi. Tahun 2006 ke 2005 berapa persen, tahun 2007 berapa persen, 2008 berapa persen, dibagi 3 tahun kan. Jadi 3 nih rata-rata selama 2005 sampai ke 2000. Jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 sampai 2008 adalah sebesar 5,92%. Itu cara hitungnya. Ada lagi jelas? Jadi kalau mau cari rata-rata kita harus cari semuanya gitu Pak di setiap tahunnya? Tergantung sih, tapi biasanya yang pasti kan tiap tahun dulu tuh yang dihitung kan, pasti dihitung tuh tiap tahun dulu kan semua kan. Nah, tapi biasanya kita pertumbuhan ekonomi itu kan ada, makanya ada kayak kemarin kan pelaksanaan kayak rencana pembangunan itu kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang tuh. Kalau ini menghitung jangka pendek, pertumbuhan ekonomi jangka pendek itu tahunan nih, dihitung tiap tahun. Jangka menengah, jadi dihitung tuh per 5 tahun. Bisa juga tuh. Jadi di rata-rata 5 tahun belakangan ini berapa ya pertumbuhannya? Nah, itu jangka menengah tuh. Tapi
bisa juga mungkin kita pengen. Nah, berarti dihitung tuh dari yang tahunan itu dibagi 10, berapa persentasenya. Tapi yang pasti tiap tahun itu dihitung. Tinggal ya tergantung nanti kita pengen tahu datanya per apa nih, dari tahun berapa ke tahun berapa. Biasanya kan itu berdasarkan planningnya itu. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita pengen tahu nih, misalkan per tahun udah tahu nih, kita menghitungnya. Kalau per 5 tahun, berarti kita harus hitung dulu tuh per 5 tahun. Ini kan 4 tahun nih, berarti kita perlu data 5 tahun terakhir PDB, 5 tahun terakhir. Baru kita hitung satu-satu dulu nih per tahunnya berapa. Terus kalau kita perlunya jangka panjang, misalkan 10 tahun atau lebih dari 10 tahun, sama. Kita harus perlu data, ada data 10 tahun terakhir nih, berapa datanya, PDB-nya berapa, terus kita hitung, nanti persentase setiap tahun itu kita bagi per 10 tahun. Nah, ini. Tapi intinya cara menghitungnya begitu. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu, kita lihat PDB sekarang berapa, kita bandingkan dengan tahun lalu. Ya, berapa PDB tahun lalu, kita kurangi, lalu dibagi dengan PDB yang tahun lalu. Jadi ketahuan tuh persentasenya. Contohnya kayak tadi simpelnya kan, kayak kita ngukur tinggi badan. Misalkan tinggi badan kamu tahun lalu 165, diukur di tahun ini nih. Ternyata jadi 170. Nah, ada kenaikan 5 cm kan. Nah, 5 cm itu berapa persen? Nah, berarti dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti 170 dikurangi 165 dibagi 165. Nah, berapa persen tuh ketahuan. Itu karena memang hitungannya harus persen. Dibuat persentase. Kalau dihitung secara nominal mah ini pusing nih. Ini aja udah 1 juta miliar, nolnya banyak banget nih ke sini kan. Jadi dihitungnya per persentase. Itu cara menghitungnya. Nah, itu mungkin di pertemuan selanjutnya lah ya, kita coba lagi. Saya coba kasih soal menghitung pertumbuhan ekonomi kayak begini. Cuman intinya tetap begitu. Yang perlu diingat adalah yaitu kita harus bandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena kita ini harus tahu berapa nih pertumbuhannya berapa. Oke, ada lagi? Nanti di pertemuan selanjutnya lah ya, kita coba saya kasih beberapa soal. Kita coba latihan lagi menghitung bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemarin kalau kita lihat dari teori-teorinya kalau udah presentasi, ada dari Adam Smith, David Ricardo, dari teori klasik, dari teori ekonomi historis malah kan, teori ekonomi klasik, ya. Lalu ada lagi juga teori pertumbuhan ekonomi ini, Sumter, neoklasik, pertumbuhan ekonomi Herbert Domar, banyak-banyak. Nah, kalian tinggal baca lagi tuh teori-teorinya itu. Ya, ada teori ekonomi Solo, banyak sebenarnya teori kan. Kemarin kan presentasi juga udah banyak tuh tokoh-tokohnya kan. Banyak lagi sebenarnya, lebih ada banyak sekali karena perkembangan teori ekonomi itu terus berkembang sampai hari ini. Ya, jadi pasti ada yang upgrade, ada yang tambah. Mungkin ada lagi seorang pakar ekonom lagi, dia mengemukakan teorinya dan itu bisa diterima dan itu baik. Nah, itu terus berkembang. Seperti itu. Rostow. Tapi yang terkenal yaitu sih biasanya yang kemarin kalian presentasi semua itu memang teori ekonomi yang memang sampai sekarang pun masih kita pegang, masih kita pelajari. Ya. Nah, dari sisi teori-teori itu juga kita bisa tahu nih pentingnya pertumbuhan ekonomi itu untuk apa sih? Yang pasti untuk sebuah negara udah pasti penting tuh, ya. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi, maka dapat mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Nah, ketahuan tuh kemakmuran, balik lagi tuh, makmur nggak sih? Masyarakatnya sejahtera nggak? Pendapatan per kapitanya tinggi atau gimana? Nah, kita bisa tahu tuh dari sisi produktivitasnya, karena kita bicara pertumbuhan itu masalah tadi, bagaimana bisa memproduksi barang atau jasa yang berkualitas. Nah, itu juga jadi ketahuan tuh. Lalu bisa juga digunakan untuk perkiraan penerimaan negara dan perencanaan pembangunan nasional. Jadi ya tadi kita bisa tahu nih berikutnya rencana apa lagi yang akan kita lakukan, program-program apa lagi yang akan kita jalankan, ya seperti itu.
Kalau dari sisi perusahaan sendiri adalah itu kita bisa dengan adanya kita menghitung pertumbuhan ekonomi kayak tadi kan. Oh tiap tahun tuh bertambah nih, tadinya 2%, tahun ini 3%, terus ada pertumbuhan. Nah kalau kita sebagai pelaku bisnis atau pengusaha, itu menandakan kalau pertumbuhan ekonomi itu ada pertumbuhan tiap tahun, itu berarti situasi dan kondisi ekonominya sedang baik. Nah jadi kita mau investasi, kita mau buka usaha, itu aman, tenang. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, makanya tadi kan perlu kita hitung nih berapa 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Kita lihat nih pertumbuhannya sebelum kita mengambil keputusan untuk buka usaha. Ternyata 5 tahun belakangan ini pertumbuhan ekonominya menurun tuh. Tadi 1%, kok jadi 0,5%, sekarang 0,25, malah ada minus, sekarang minus. Nah, ini kalau menurun gitu, itu hati-hati. Kita juga saat mengambil keputusan dalam bidang usaha, harus hati-hati memperhatikan hal seperti itu. Nah, jadi itu sebagai pelaku ekonomi juga untuk perkiraan bisnis bisa, ya, terutama yang jual barang, jual produk, terus ya untuk tenaga kerja juga sama, modal juga sama, itu sangat mempengaruhi. Ini kita perlu tahu bagaimana cara hitungnya. Ya, itulah pentingnya pertumbuhan ekonomi. Lalu ada juga beberapa di sini faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh apa aja. Yang pertama itu dari tenaga kerja. Nah, ini sangat mempengaruhi. Semakin banyak orang yang bekerja dalam suatu negara, itu kan menambah tadi kan produk domestik bruto kan, penghasilan dia kerja di luar negeri, entah dia kerja di dalam negeri, dia akan pemerintah akan mendapatkan produk domestik bruto tuh dari setiap orang yang bekerja. Karena penghasilannya dihitung. Nah, itu ketahuan tuh faktor yang pengaruh. Kalau misalkan ekonominya akan bertumbuh. Tapi kalau makin banyak kemungkinan sesuai yang diharapkan atau menurun dari tahun lalu, itu tenaga kerja. Ya, balik lagi ke pengangguran. Karena kan kita bicara ekonomi makro. Pengangguran itu pertama di ekonomi makro pasti berhubungan dengan pengangguran. Yang kedua modal. Ya, modal ini dari mana? Bisa dari modal sendiri atau bisa juga investasi dari luar, dari investor yang mau menanamkan modalnya di suatu negara. Nah ini juga sama nih, kalau misalkan tidak ada investor yang menanamkan modalnya di suatu negara itu, repot ya untuk membiayai atau untuk melakukan roda perputaran ekonomi negara tersebut agak kesulitan ya. Apalagi kalau misalkan kita belajar juga nanti pertemuan berikutnya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, kalau untuk negara maju mungkin nggak masalah, tapi untuk negara berkembang itu kesulitan. Nah, dari sisi modal pun sama, dari sisi investor harus sama. Lalu pertumbuhan ekonomi juga di faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah sumber daya alam dan lingkungannya. Ini juga sama nih, ya. Selain modal dan tenaga kerja, sumber daya alam juga merupakan faktor produksi yang penting dalam menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, Indonesia ini udah punya modal nih. Nah, tinggal bagaimana cara mengembangkannya itu. Lalu sisi teknologi penting. Teknologi kita mau gimana memproduksi barang atau jasa yang berkualitas kalau teknologinya kita tidak punya, repot. Lalu yang terakhir faktor sosial. Nah, ini juga penting bagi pembangunan ekonomi, ya. Di sini artinya kadang faktor sosial ini seperti keamanan politik, adat istiadat, agar kalau banyak demo segala macam di suatu negara nggak mau dia takut. Nah, seperti itulah. Oke, sepertinya hari ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan